Shalom kawan, saya pernah diberikan sebuah buku kecil yang isinya adalah kesaksian beberapa anak muda dibawa oleh Tuhan ke surga dan juga ke neraka. Dan katanya buku kesaksian itu sudah mengubahkan dan meneguhkan banyak orang. Jadi ada banyak orang imannya dibangun oleh karena kesaksian itu, dan mereka menjadi orang yang bertumbuh dengan baik dalam kehidupan rohani mereka. Nah, sebenarnya kesaksian-kesaksian seperti ini ada cukup banyak. Ada kesaksian-kesaksian lain yang serupa. Seperti misalkan ada Alkitab yang luput dari sebuah kebakaran yang hebat, atau sebuah bangunan gereja yang luput dari bencana alam, dan beberapa hal-hal yang lain. Nah, saya tidak mau berdebat tentang benar atau tidaknya kesaksian itu. Karena kalau mau dibilang bisa atau tidak orang ke surga ke neraka, ya, kita punya dasar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang mau bawa, apalagi ke rumahnya sendiri, bisa-bisa saja. Jadi kita tidak perlu berdebat soal itu, soal kamu percaya atau tidak itu pilihan masing-masing. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini tidak mempengaruhi keselamatanmu. Keselamatanmu itu dipengaruhi kamu percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi bagi saya tidak memerlukan kesaksian itu. Kenapa? Karena saya punya kesaksian yang jauh lebih besar tentang Tuhan Yesus. Apa itu? Injil. Tidak ada kesaksian yang lebih besar daripada Injil. Kalau kamu mau percaya Tuhan Yesus, mau percaya tentang keselamatan yang Dia buat, mau percaya bahwa ada jalan yang Tuhan sediakan untuk ke surga, maka kesaksian yang paling besar adalah Injil. Dan kalau kita sudah punya Injil, otomatis sebenarnya kita tidak butuh kesaksian-kesaksian yang lain. Artinya begini, tanpa kesaksian itu pun, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa saya lihat orang dibangkitkan dari kematian pun, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Kalau ada Alkitab yang terbakar sampai habis, ya sudah, tidak masalah. Saya tidak akan mundur dalam iman saya hanya karena Alkitab bisa terbakar. Atau sebuah gedung gereja hancur karena bencana alam, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya, satu-satunya yang kita butuhkan untuk percaya kepada Tuhan adalah Injil. Ada atau tidaknya kesaksian yang lain, itu tidak masalah. Maksud saya begini, ada hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kalau kita mendasarkan iman kita kepada Tuhan dari hal-hal yang sifatnya lahiriah, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, atau bahkan hal-hal supranatural yang saya sebutkan tadi, maka sebaliknya iman kita juga bisa lumpuh, bahkan mati, kalau hal-hal seperti itu tidak berjalan dengan baik. Kalau kamu sakit dan tidak sembuh, kalau kamu miskin dan tidak diberkati, kalau kamu dalam kesesakan dan tidak dilepaskan oleh Tuhan, bahkan ketika kita merasa bahwa pergumulan kita sangat besar, seolah-olah Tuhan berdiam diri dan tidak menjawab doa kita. Pertanyaannya, apakah imanmu akan goyah, bahkan mati? Seharusnya tidak. Jadi mari dasarkan iman kita pada hal seperti ini. Percayalah kepada Yesus Kristus bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, karena memang Dia begitu adanya. Keilahian Tuhan tidak bisa dikurangi atau dibantah sama sekali. Dengan demikian, ada atau tidaknya hal-hal supranatural, sehat atau sakit, kaya atau miskin, diberkati atau tidak, dan lain sebagainya, iman kita tetap sama, bahwa kita menerima dan percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup kita. Lagi pula, kalau saya dibawa ke surga oleh Tuhan, ya ngapain saya balik ke dunia? Tinggal aja di situ.